Mereka akan selalu menyeret paksa kisah-kisah masa lalu sebagai kisah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Kelompok GNPF, 212, FPI dan sebagainya adalah kelompok-kelompok sayap kanan yang mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya punya cita-cita politik. Karena mereka menginginkan terciptanya khilafah manhaj nubuwah. Kalau kita berbicara khilafah, maka kita berbicara politik. Artinya, kalau hari ini mereka diam, itu silent by order. Kalau mereka berisik, ya berarti noise by order. Satu quote mungkin dari saya bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Melihat pemilu yang akan datang ini, saya penasaran pengamatan Cak, apakah masih mungkin ada politik identitas atau polarisasi yang akan terjadi? Kalau saya meyakini politisasi agama atau saya sebenarnya tidak pernah alergi dengan istilah politik identitas atau politik agama, karena itu memang di dunia demokrasi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Politik identitas itu nggak bisa dihindari, Prof. Kalau buat saya misalnya orang Madura, kalau saya nyalek dari dapil saya di Madura, maka saya akan menyuarakan kemaduraan saya. Saya akan berusaha mendevelop, membranding nama saya seolah-olah identik dengan Madura. Dan ketika saya terpilih, saya tentu saja akan mengakomodir semua keinginan-keinginan orang Madura di dapil saya. Nah, itu politik identitas yang nggak bisa dihindari. Yang salah dan harus tidak boleh dilakukan itu adalah politisasi identitas, politisasi agama. Nah, ini yang menurut saya di 2024 ini justru makin laku. Karena apa? Munculnya partai-partai yang berbasis agama ini pada akhirnya menciptakan competitiveness yang luar biasa di antara sama partai-partai yang berbasis agama. Nah, disinilah kemudian pertempuran-pertempuran elektoral itu terjadi dengan menjual agama di situ. Salah satu partai misalnya sudah menyatakan kami akan memulai dari masjid sebagai tempat jihad politik. Iya. Nah, ini kan bahaya. Yang dipimpin oleh salah satu mantan tokoh yang sudah agak sepuh. Lulusan Chicago lagi. Saya sebagai alumni Amerika ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi saya kira kan anak muda berbeda ya, David ya. Ya. Anak muda berbeda barangkali, Cak. Lebih kritis, Prof, menurut saya. Lebih kritis, ya. Lebih kritis dan lebih faktual dalam menyikapi berbagai pandangan ini. Makanya soal Pew Research ini tadi yang dikatakan, yang disampaikan oleh Prof, saya agak menyaksikan ini. Kita harus membaca dengan penuh kehati-hatian. Iya, tapi apa yang mereka masuk dengan definisi? Bagaimana metode samplingnya, random samplingnya, termasuk margin errornya segala macam kan harus kita ketahui. Dan apa yang mereka maksud dengan syariah tadi? Ah, itu dia, Prof. Karena syariah sendiri kalau bagi pemeluk Islam ini perspektifnya berbeda-beda. Orang Syiah dengan orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi melihatnya juga berbeda. Ya, mazhab yang satu dengan mazhab yang lain juga melihatnya pasti ada sedikit perbedaan. Belum kita bicara manhaj, belum kita bicara ijtihad. Tidak boleh dibungkus sama. Kalau soal politisasi agama harus kita lawan bersama. Para penonton channelnya Prof. Renal Kasali, kita lawan. Karena ketika agama itu sudah dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik, perpecahan itu ada di depan mata. Ya, saya kira ini pesan yang sangat penting sekali. Penting sekali bagi kita karena kalau kita tidak bangun dari hari ini, maka kekuatan-kekuatan itu akan merasa itulah yang benar. Ya. Dan politisasi agama ini harus kita hindari ya. Karena Tuhan not for sale. Tuhan not for sale. Jangan seret paksa Tuhan ke dalam bilik suara. Jangan jadikan Tuhan sebagai juru kampanye juga. Itu aja, Pak. Ya, silakan makasih. Terima kasih, David. Saya minum lagi. Ya, silakan. Kopi yang enak ini kita perlu nikmati. Ya, Gus. Jadi kami membuat kanal ini adalah untuk membantu kalangan pengusaha, kalangan eksekutif, masyarakat yang ingin berkegiatan ekonomi, apakah itu usaha menengah, usaha kecil dan sebagainya, yang ingin hidupnya lebih sejahtera. Mereka tentu menghadapi tantangan. Mereka sudah bosan dengan kemiskinan. Mereka bosan dengan penindasan, ketidakadilan sebagainya. Mereka ingin tahu ke depan apa yang harus mereka lakukan. Kami membuat kanal ini adalah untuk mendidik masyarakat yang apolitis agar bisa paham politik, agar bukan untuk berpolitik semata-mata, tetapi adalah untuk memahami politik bahwa ini tidak sesuatu yang
berbahaya kalau mereka bisa pahami dan memilih dengan baik. Nah, lantas pertanyaan-pertanyaan muncul dari mereka. Pak, ingat tahun 2019 itu politisasi identitas itu terasa sekali. Iya. Dan kemudian calon yang sama sekarang sedang maju lagi. Mereka pernah menggunakan politik identitas, mempolitisasi identitas. Dan kali ini tiba-tiba berubah bajunya dan kelihatan lebih friendly, lebih bersahabat begitu ya. Dan kemudian kita merasa dia sudah berubah. Apakah semudah itu, Cak? Berikan pencerahan kepada masyarakat. Apa yang Cak Islah lihat di dalam masyarakat? Kok tiba-tiba kelompok yang kita sebut ekstrim kanan itu tiba-tiba tidak bersuara? Orang-orang yang selama ini juga mempolitisasi itu tiba-tiba tiarap semua, tidak ada. Apakah memang sudah hilang atau sedang tiarap? Atau sedang kemana mereka? Apa yang Cak Islah lihat? Kalau saya melihat begini, Prof. Kelompok-kelompok dari sayap kanan itu kan memang cita-citanya sama, ideologinya sama. Dan mereka tidak mungkin akan mematikan cita-citanya dia termasuk ideologinya. Mereka akan selalu menyeret paksa kisah-kisah masa lalu sebagai kisah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Kelompok-kelompok sayap kanan seperti kelompok ini, mohon maaf saya harus sebut ini, kelompok GNPF, 212, FPI dan sebagainya adalah kelompok-kelompok sayap kanan yang mengatasnamakan agama tapi sebenarnya punya cita-cita politik. Artinya karena mereka ini cita-cita politik arti kekuasaan ya? Kekuasaan. Ya? Bukan cita-cita agama, bukan ya? Bukan. Kekuasaan. Cita-cita kekuasaan. Okay. Karena mereka menginginkan terciptanya khilafah manhaj nubuwah. Dan ini dikatakan berkali-kali oleh para pemukanya. Sama kurang lebih mereka menginginkan syariah diberlakukan lah. Kurang lebih seperti ini. Yeah. Nah, ini kalau kita berbicara khilafah maka kita berbicara politik. Dan ketika berbicara politik maka kita berbicara tentang mutualisme, kita berbicara tentang pragmatisme di dalam politik. Artinya kalau hari ini mereka diam, itu silent by order. Kalau mereka berisik, ya berarti noise by order. Oh. Karena ini transaksional sekali. Dua-duanya adalah by order. By order semua. Ya. Mereka tahu kekuatan mereka ini kekuatan kecil yang tidak mungkin melakukan gerakan sendiri, maka akhirnya dia itu menggendong terhadap satu kekuatan besar dengan kapital besar. Lalu dia menjadi mesin penggelembung elektoral yang berada di dalamnya. Nah, cuma masalahnya, satu contoh, kelompok seperti GNPF, 212 dan FPI, dari 2014 kan sudah melekat dengan Prabowo. Ya. 2019 sudah melekat dengan Prabowo. Ya. Loh kok hari ini senyap? Nah, karena Prabowo ingin mendapatkan bonus elektoral di luar mereka karena 2 kali kalah pakai mereka. Jadi by request. By request. Jadi otomatis atau tidak sedang mendapatkan order. Enggak, mereka mendapatkan order untuk silent dulu, silent by order. Kalau saya mengistilahkan. Tapi kan sudah muncul protes mereka. Kami dalam salah satu podcast saya mendengar dia tampil di situ kemudian mengatakan kami sudah ketemu dengan Prabowo dan dikatakan katanya sekarang diam dulu katanya begitu. Mereka sudah bicara dan mereka agak protes gitu. Kenapa kok suruh diam? Kenapa suruh diam begitu? Ya mungkin karena sampai begini, sampai kelompok-kelompok tengah, kelompok-kelompok yang dulu melawan Prabowo itu betul-betul bisa dikunci fanatismenya terhadap Prabowo, baru nanti mereka akan muncul secara terbuka. Mereka ini kan bukan organisasi intelijen yang bisa bergerak diam-diam. Mereka tetap harus terbuka untuk mempengaruhi elektoral-elektoral yang ada di kampung-kampung. Dan juga marketability mereka. Iya jelas. Nah kalau nanti kelompok-kelompok yang pro Jokowi lah kasarnya, sudah dikuasai oleh Prabowo sekian persen saja dan sudah dibangun fanatismenya, otomatis kelompok-kelompok sayap kanan ini yang notabene berseberangan dengan kelompok pendukung Jokowi 2 kali periode itu, ya otomatis mereka akan terbuka. Karena Prabowo juga harus menjaga dari kelompok pendukung Jokowi yang berusaha direbut ini. Nah kalau ini terbuka, karena memang ini nggak matching, tapi dia sudah dibangun fanatismenya, otomatis ini tidak akan mengalami penggerusan-penggerusan elektoral. Ada saatnya nanti mereka akan muncul. Anda juga pernah mengatakan begini, bahwa Prabowo itu kalahnya tipis dengan Jokowi, oleh karena itulah Prabowo harus mencuri beberapa suara dari kelompoknya Jokowi. Betul, 25% kalau bahasa saya. Bahasa Anda 25%. Iya. Seperti apa kira-kira polanya yang Anda baca? Argumentasinya bagaimana? Prabowo ini punya satu kelompok yang dari pemilu 2014 sampai 2019 punya exit poll yang statik.
dari kelompok yang sama, dengan exit poll elektoral yang sama, dan angkanya selalu sama, selalu statis. Artinya Prabowo sangat confident dengan kelompok ini bahwa mereka tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan beringsut kemana-mana. Yang dicari Prabowo hari ini adalah tambahan untuk menjadi additional dari kelompok yang sudah statis ini. Kalau saya membacanya seperti itu, makanya mereka ya sudah ditumpuk dulu di bawah karpet. Ya. Ketika bonus-bonus elektoral ini sudah dikunci, nantinya ini muncul semua ini. Ya, itulah sebabnya Anda melihat ada upaya untuk menarik relawan-relawan Jokowi masuk ke kubunya Pak Prabowo. Exactly. Kemudian Anda melihat Budiman Sujatmiko juga pindah ke sana. Betul. Kemudian Anda melihat juga foto atau upaya untuk mendapatkan Gibran Ya. sebagai wakil presiden. Begitu. Betul, saya Itu yang melihatnya Anda melihat seperti itu ada hubungannya seperti itu. Ya. Tidak ada gerakan Prabowo untuk menggerus tokoh-tokoh sentral atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai influencer dari kelompoknya Anies. Tidak ada upaya itu dari Prabowo. Yang ada adalah mengambilnya dari pendukungnya Jokowi. Ya termasuk Budiman, termasuk Abu Janda. Ini kan Jokowi militan pada masanya. Jokowi militan, ya. Jadi dari kelompok pendukung Jokowi Dan ini. terakhir ada Ade Armando juga berpindah seperti itu. Ya. Betul. Dari kelompok pendukung Anies apakah nggak diambil? Enggak mungkin karena irisannya sama. Mereka punya resiliensi yang sama. Mengapa orang-orang seperti itu begitu mudah untuk bergeser? Bukankah mereka sangat kuat dalam pemikiran, dalam kita beranggapan karakter mereka juga kuat. Ya mungkin ini kita tidak berprasangka buruk lah Prof. Ya. Mungkin karena menganggap Prabowo ini adalah muhibbinnya, pengikutnya Jokowi, dia mungkin dianggap akan meneruskan cita-cita Jokowi, ya mungkin begitu. Atau ada faktor lain saya juga kurang tahu. Mungkin ada kompensasi, ada apa itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan kita tidak bisa menuduh. Ya nanti kita dianggap gibah lagi. Karena mereka juga kawan-kawan kita yang pernah berjuang bersama dengan Cak Islah tentunya. Bagaimanapun mereka kawan-kawan kita. Ya, baik. Ya. Tapi juga ada yang menarik sekali. Belakangan ini kita melihat tadi kembali ke foto yang pernah Anda tayangkan di awal. Yang tiba-tiba melejit dan kemudian Gibran juga mengatakan mainnya tidak begitu. Ya. Anda pernah konfirmasi ke Gibran sendiri, maksudnya apa mainnya tidak begitu? Tidak ada komunikasi lanjutan seperti itu, tapi saya terus melakukan reply terhadap komen-komen yang ada di akunnya Gibran ketika itu. Saya katakan, salah saya di mana? Saya selalu mengatakan begitu. Kenapa kok orang dipaksa untuk memainkan interpretasinya? Oke lah saya dikatakan misalnya kamu di pihak yang sana sehingga kamu tidak boleh begini, begitu. Loh ada apa sih saya bilang? Sesensitif itukah? Seolah-olah saya memunculkan itu seperti satu komplek perumahan itu jadi kebakar semua. Ya artinya saya memang, ya pada akhirnya kalau memang ada kesadaran kognitif dari Pak Prabowo hari ini kemudian runtang-runtung bersama anaknya, ya mungkin saya tidak menganggap saya anaknya dia ya atau anaknya Pak Jokowi. Tapi intinya begini, suatu saat nanti kalau Pak Prabowo menampilkan Mas Didit misalnya ke publik misalnya, saya tidak menganggap bahwa ini terpengaruh saya, enggak. Memang mungkin sudah waktunya. Sudah waktunya, ya. Karena ya bagaimanapun kan tokoh publik, dia seorang calon presiden. Kalau ternyata terpilih menjadi presiden, masa sampai kapan harus menyembunyikan background-background yang ada di belakang? Kami sudah mencoba menghubungi Prabowo karena tinggal Prabowo saja yang belum tampil di podcast ini. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh Prabowo dan tentu kita ingin mendengarkan harus apa yang ada di dalam pikiran Prabowo dan masyarakat barangkali bisa membaca apa yang sebaiknya. Saya juga setiap Pak Prabowo berpidato, Prof, saya selalu nonton. Saya selalu dengarkan. Saya ingin tahu subconscious mind-nya Pak Prabowo seperti apa, termasuk Anies saya tonton, Mas Ganjar saya tonton. Selalu. Terakhir, Cak, basis NU, basis masa NU itu sangat besar sekali. Bahkan Yeni Wahid pernah mengatakan 60% penduduk Indonesia atau 60% penduduk Islam Indonesia, mungkin lebih, mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU. Kalau saya pergi ke kampung, tetangga saya, masjid, saya tanya, kita ikut yang mana nih? Masjid kami NU Pak. Saya lihat walaupun dia tidak sarungan, walaupun dia tidak pernah di pesantren begitu ya, tapi dia mengatakan NU. Ya, basis massa yang begitu besar ini tentu akan sangat menarik untuk kepentingan politik. Kemana arahnya umat NU ke depan? Atau dibiarkan saja? Atau apa yang
Cak Islah lihat ke depan yang perlu dipikirkan oleh umat NU dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Saya melihat NU ini ancaman keterpecah belahan kalangan Nahdien dari dulu itu memang kepentingan-kepentingan politik. Dari dulu itu. Bagaimana perpecahan antara Masyumi dengan kelompok-kelompok Nahdien yang kemudian membuat NU mendirikan partai, ketika itu Partai NU pada pemilu 71. Dan juga bagaimana NU mendirikan PKB pada zaman Gus Dur. Ini kan pada akhirnya membuat belahan-belahan yang tadinya Gus Dur menganggap bahwa PKB ini harus menjadi pemersatu dari orientasi politik kalangan Nahdien, tapi ternyata memang akhirnya justru karena politik itulah membuat perpecahan-perpecahan di tubuh NU. Saya selalu mengatakan, ya mungkin saya terlalu bombastis lah, tapi saya mengatakan kalau NU ini tumbang, Pancasila juga akan tumbang. Karena coba bayangkan, anggota Banser aja 7 juta, Prof. Oh, Banser saja 7 juta. Tentara kita itu hampir 1 juta. Kalau NU ini punya niat jahat, pakai Banser aja suruh berontak ke negara ini, secara jumlah personil aja udah kuat. Belum anggota NU. Anggota NU yang secara organisatoris kurang lebih sekitar 80 juta. Belum yang Nahdien kultural yang tidak tercatat di mana-mana, tapi amaliyah dan ubudiahnya sama seperti orang-orang NU pada umumnya. Artinya NU memang secara politik sangat seksi, tapi jangan karena sangat seksi itu kemudian orang-orang NU sendiri membiarkan dirinya tercabik-cabik. Tercabik-cabik dan kemudian salah memilih. Memilih lawannya sendiri. Memilih lawannya yang dari bisa dulu mematikan dirinya. Ah, itu dia. Yang dari dulu mencaci maki NU, yang hari ini seolah-olah paling NU, tapi sebenarnya kalau ketika mereka berkuasa nantinya justru membahayakan orang NU sendiri. Saya sering berkeliling ke kantong-kantong NU di Jawa dan di luar Jawa, Prof. Saya mengatakan, Pak, kami ini semua sudah betul-betul punya orientasi politik yang seolah-olah tidak bisa dipersatukan katanya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Ketika saya datang ke pondok-pondok pesantren, mereka kata, kami memilih Anies, kami memilih Prabowo, dan di sini hampir tidak ada yang memilih Ganjar. Ini di Madura ya, cerita di Madura. Hampir ya sedikitlah Ganjar itu kalau di kami. Tapi ya kami akan memilih Ganjar kalau cawapresnya Pak Mahfud. Artinya ini bukan sosok Pak Mahfudnya sebenarnya. Artinya orang-orang NU itu betul-betul ada cawapres yang merepresentasikan NU betul. Betul-betul NU. Jadi itu masih diharapkan oleh Masih diharapkan. Ya, baik. Semoga ini menjadi kenyataan dan semoga Indonesia tidak tercabik-cabik. Betul. Karena kalau NU kuat, saya kira Indonesia juga kuat. Insya Allah, amin. Kita kuat dan persatuan adalah segala-galanya. Jangan sampai kita hanya berpolitik saja, tetapi juga ada keintiman sosial yang harus kita jaga. Betul, Prof. Satu quote mungkin dari saya bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dilahirkan dengan harga diri yang sama dan kita perlu saling mencintai satu sama lain. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya kira ini banyak pembelajaran yang menarik untuk kalangan non politik yang barangkali ini bisa menjadi pegangan. Bagaimana kita menghadapi situasi ke depan. Saya kira kita tidak perlu anggap ini adalah sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Kalau kita bisa mengambil keputusan dengan baik dalam memilih dan kita bisa menjaga kerukunan sosial, ya, keintiman sosial dari segala perbedaan di antara kita. Terima kasih Cak Islah. Terima kasih, Prof. Dan stay relevan.